Di balik bentuknya yang unik, ada begitu banyak tahapan untuk membuat wayang golek bisa dimainkan oleh seorang dalang. Nah, produser lapangan CNN Indonesia Kiki Haryadi mengajak Anda melihat proses pembuatan wayang dalam segmen Sehari Menjadi. Wayang golek lahir sebagai bentuk kesenian yang kaya akan nilai budaya, syarat akan nilai estetika, yang mampu memberikan makna dan nilai bagi kehidupan bermasyarakat. Saya cukup beruntung dipertemukan dengan maestro pembuat wayang golek asal Bandung, Jawa Barat, Mang Duye, yang sudah membuat ribuan wayang golek sejak tahun 60-an. Assalamualaikum Pak Duye. Aduh, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ini barang-barang yang akan dipakai? Iya. Aduh, oke. Oke, saya bawa langsung ya Pak ya? Aduh, biar ada anak-anak. Oh, nggak apa-apa di Pak. sini. Nggak apa-apa, saya bawa aja. Kita bareng-bareng membuat. Bareng-bareng aja. Oke, ayo kita buat ya Pak ya. Ini sama anak-anak nanti dibantu dulu ya. Oh, nggak apa-apa. Iya. Saya bawa aja. Aduh. Ini dia kayunya. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa. Saya bantu. Oh, aduh. Lumayan berat ini. Alhamdulillah ya. Hari ini saya akan coba membuat salah satu kesenian tradisional asal Jawa Barat, wayang golek. Nah, kita akan cari tahu bagaimana pembuatannya dalam sehari menjadi pengrajin wayang. Ayo Kang. Aduh, ini kayu-kayunya udah ada. Jadi sekarang saya sama Pak Dwi akan coba membuat kayu. Jadi belum apa-apa, udah capek banget lihat. Saya udah keringetan gini ngambil kayu dari depan ke tempat Bapak buat wayang aja. Kita buat wayang nggak Pak ya? Iya, Pak. Bahan utama membuat wayang golek tentu saja kayu-kayu ini. Ada dua jenis kayu yang digunakan untuk membuat wayang golek, kayu albasia dan kayu lame. Tapi pengalaman membuat Mang Duye menyarankan lebih baik pakai kayu albasia saja. Selain tahan lama, kayu albasia juga anti rayap. Wah, belum apa-apa nih kita sudah dapat tips. Mari kita mulai perjuangan dalam membuat wayang. Saya ditantang Mang Duye untuk memotong kayu albasia besar. Gergaji raksasa sepanjang 1 meter inilah yang akan jadi senjata. Nah, jadi saya sama si Akang ini lagi menggergaji kayunya. Jadi memang untuk menggergaji ini tidak seperti teknik-teknik biasa, jadi dilakukan oleh 2 orang dan dilakukan secara beriringan dan juga berirama. Kata Pak Duye tadi diameter 30 cm ini kurang lebih 7 hingga 10 menit sampai kayu ini putus. Ayo lanjut Kang. Aduh. Berebut. Ayo berebut ya Kang. Setelah dipotong-potong, kayu masih harus dibagi menjadi 2 bagian. Tapi sebelumnya kita harus menggambar pola kepala wayang terlebih dahulu. Untuk menggambar pola cukup gunakan pensil. Setelah itu bagi jadi 2. Kali ini tidak usah pakai gergaji, tapi kapak saja yang kecil-kecil ini. Duh. Susah ternyata. Ya. Akhirnya bisa. Oh, ini bisa untuk jadi 2 kepala wayang. Ini tinggal ke sini sekarang. Proses selanjutnya adalah ngabakalan atau merapikan kayu yang sudah dipotong untuk dibuat pola lebih detail pada bagian kepala wayang golek. Alat yang digunakan golok. Setelah rapi baru digergaji. Nah, saya juga mau coba Itu sepatunya buka dulu. Kenapa Kang? Biar enak itunya, kan bisa dipakai megang buat yang bawahnya biar Oh. nggak goyang-goyang. Jadi harus biar pakem remnya. biar pakem. Kaos kaki dibuka juga nggak? Iya. Boleh. Ternyata harus dibuka ini. Ternyata lebih baik tidak menggunakan alas kaki karena bertujuan untuk menahan si kayunya agar kemudian tidak bergerak-gerak. Harus hati-hati itunya tangannya. Gini Kang, Nah, gitu. bener gini? Iya. Itunya agak diserong, awas. Selanjutnya adalah memahat wayang. Nah, ini nih yang menurut saya paling sulit. Pola yang dibuat ini dari mata, telinga, mulut, bahkan mahkota wayang golek ini beneran susah. Waduh, selain teknik khusus yang harus dikuasai, kita juga harus paham pakem tokoh wayangnya. Untungnya nih saya ditemani Kang Nandar, jadi bisa diajarin juga. Wah, gagal Kang.
Gimana dong? Enggak apa-apa lah. Aduh, ini gagal pemirsa. Jadi memang aturannya nggak boleh nyatu, tapi saya membuatnya bersatu jadinya tidak seharusnya patah gitu jadi ya. patah ya. Nggak apa-apa ya Kang ya? apa-apa. Namanya juga belajar. Masih bisa dibetulin. Masih bisa dibetulin. Oke, kita coba lagi. Sa. Enggak apa-apa. Bagian kepala sudah selesai. Saya mendapat tugas dari Mang Duye untuk membuat badan. Ditemani langsung sang maestro, saya jadi agak tegang. Padahal nih, saya hanya diminta untuk meraut bagian kayu yang tidak rapi. Nah, gitu. Dan ternyata untuk membuat bagian badan dari wayang ini ternyata tidak hanya tangan saja yang kemudian digunakan. Tadi saya sempat di beberapa koreksi oleh Mang Duye, ternyata kakinya pun ada pakemnya. Bisa hidup ya. Jadi memang harus seperti ini ya Pak ya. Kalau tidak seperti ini bisa-bisa berbahaya bagi kaki kita atau tangan kita, atau bahkan nanti bagian badan dari wayangnya pun tidak sempurna. Jadi Semangat terus ya. masih semangat Pak. Bisa. Lanjut menghaluskan alias mengamplas. Amplas bertujuan membuat kayu lebih halus. Setelah semua bagian wayang diamplas dan rapi, saatnya memberi warna. Nah, agar warna wayang maksimal, beri bagian dasar dulu ya. Mewarnainya nih harus teliti dan rapi. Pastikan setiap bagian kepala wayang tertutup oleh cat dasar. Pemberian warna ini tergantung pada patron atau golongan. Setelah wayang goleknya kering, nah Kang Nandar selanjutnya akan mengajarkan teknik meleng bagian kepala. Sekelas info nih, ini adalah salah satu tokoh wayang bernama Dharma Kusuma yang bermakna raja yang mengedepankan kebajikan. Setidaknya butuh waktu 3 jam untuk bisa menyelesaikan satu bagian kepala wayang golek. Waduh, bisa-bisa pegel nih. Belum lagi kita juga harus tahu pakem-pakem dari setiap karakter, jangan sampai salah. Sambil menunggu Kang Nandar meleng, yuk kita siapkan baju wayang goleknya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kain hingga permata-permata. Nah, kalau urusan berangkai, saya ahlinya. Pede ya. Padahal nih diarahkan juga oleh sang maestro Mang Duye. Saya mulai dari memasang lengan pada bagian badan. Wayang golek mulai dikenal di Tanah Sunda sejak abad ke-16. Meski sudah masuk era modern, eksistensinya masih terlihat. Bagaimana adegan-adegan tertentu wayang itu harus juga menjadi hiburan. Makanya kalau dalam wayang itu ada tontonan dan ada tuntunan. Melestarikan budaya ya. Kan itu aset negara. Masa itu aset negara ku Bapak diapidulikan ya. Kan itu harus diteruskan. Dilestarikan. Iya, dilestarikan terus anak bangsa. Jangan lupa pakai masker ya. Nah, betul. Jangan lupa pakai masker. Dan pemirsa, memang tadi proses pembuatan wayang cukup sulit dari awal sampai akhir. Proses mendalangnya pun cukup sulit. Butuh keahlian khusus untuk kemudian bisa mendalang. Itulah perjalanan saya sehari menjadi pengrajin wayang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Ika Riyadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.